Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkai adalah sebuah daging hewan yang mati tanpa ada sembelihan manusia, atau daging hewan yang mati disembelih tapi tidak sesuai dengan syarat, atau hewan-hewan yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati dengan sendirinya, atau justru mati dengan sembelihan manusia. Itu semua masuk ke dalam kategori bangkai. Bangkai adalah sesuatu benda najis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk kita makan ataupun untuk kita konsumsi. Baik bangkainya itu masih kelihatan sangat segar, apalagi sudah kelihatan membusuk. Nah, keharaman bangkai ini bukan karena bangkai itu benda yang kotor, bukan karena bangkai itu benda yang menjijikkan, bukan juga karena menyimpan darah kotor, ataupun bukan karena adanya bakteri yang mengandung racun di dalam bangkai. Tetapi pengharaman bangkai itu karena memang ada larangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu kita ingat, walaupun bangkai itu justru diharamkan oleh Allah, ada dua bentuk bangkai dan juga dua bentuk darah yang tidak diharamkan oleh Allah, artinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita konsumsi. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu, wa ammad damani fattihalu wal kabidu." Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan belalang, dan adapun dua darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, padanya terdapat kelemahan. Nah, para pemirsa, santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang keluar dari pengecualian pengharaman bangkai dan bukan termasuk bangkai baik disembelih ataupun tidak. Oleh karena itu tetap boleh untuk dimakan dan boleh untuk dikonsumsi. Begitu juga darah, maka darah yang mengalir itu kalau kita tampung, baik karena sembelihan syar'i ataupun tidak, maka haram untuk kita konsumsi. Kecuali yang tidak mengalir seperti hati dan limpa, maka itu boleh untuk kita makan, boleh untuk kita konsumsi. Para pemirsa, santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini berkaitan tentang dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita konsumsi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.